Kau pernah cerita lulus SMA disuruh masuk SMA lagi gitu ya? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu kan cita-citanya tuh pengen ke Timur Tengah kuliahnya. Man itu aku nggak milih, cuma aku nggak mau di pondok sudah. Ya. Di pondok itu memang kayak Yusuf juga pengen ke Mesir kan, kakak-kakak tingkat tuh ke Mesir kan, jadi kayak cita-citanya Mesir. Berarti kuliah pengen jalan-jalan sebenarnya. Ya, pulang-pulang bawa istri. Wow. Dulu cita-citanya gitu emang. Ini binimu nonton loh ini. Ya nggak apa-apa kan. Cita-cita. Kan dulu. Kan belum masih Kuasamu tukar wawasan tambah ilmu. Ini momennya lagi momen liburan anak sekolah ya kan. Momen liburan, momen masuk sekolah, masuk kuliah. Aku mau coba-coba tanya nih sama kalian nih. Kalian nih kan lulusan S2 semua ya? Iya. Berat ini. Enggak lah. Firasatku kayak nggak enak. Buat refleksi teman-teman kita yang masih baru mau masuk SMA atau mau masuk kuliah. Sebelum kalian masuk kuliah, sempat kepikiran nggak apa yang membuat kalian berpikir untuk ngambil jurusan itu? Waduh. Ataukah ya sudahlah adanya ini gitu, terpilihnya di sini gitu? Apa? Siapa duluan ini? Bebas. sudah ya, kamu dah yang paling dekat. Nah, dia kesimpulan. Aku paling beda sendiri. Ya nggak apa, makanya itu kamu bisa. Kalian masih nyambung. ya enggak dong. Ya, maksudnya Nggak SMA nyambung. agama. Kok agama sih? Kan sekolah kita kan berbasis. Sekolah kita kan masih berbasis Basicnya agama, agama. basis agama. Kemenak lah gitu loh. Lah aku kan nyambung Nggak asli anak Kemenak memang nih. Ntar ditanya dulu jurusan apa Sup? Syariah. Satunya. Syariah, program studinya muamalah. Oh malah. Kenapa milih itu? Sebenarnya dulu kan ya kayaknya pernah deh gue ceritakan kan. Ya nanti scroll lagi paling awal kayaknya videonya. Itu dulu kan cita-citanya tuh pengen ke Timur Tengah kuliahnya. Lebanon ya. Anu, Iran. Aljazair. Aljazair. Enggak, ke Kairo, ke Al-Azhar Kairo. Ya gara-gara Ayat cinta. ayat-ayat cinta ketika cinta bertasbih waktu itu kan. Oh bini dua dia. Enggak itunya. Itu mau tetep. Ya. Jadi cita-citanya dulu tuh kuliah di sana, nyore kalau ke Islam karena sekarang tuh nyorenya tuh di Alexandria, pantai Alexandria atau di pinggir sungai Nil gitu kan. Pengennya dulu kayak gitu. Pengennya. Berarti kuliah pengen jalan-jalan sebenarnya. Ya, pulang-pulang bawa istri. Wow. Dulu cita-citanya gitu emang. Ini binimu nonton loh ini. Ya nggak apa-apa kan. Cita-cita. Kan dulu. Kan belum masih berproses ke situ. Kan dulu. Apa-apa. Nah ternyata kalau katanya anak sekarang juga qadarullah. Qadarullah. Sekarang Ustadz. Masya Allah tabarakallah ya. Ya takdirnya nggak diizinkan berangkat dan lain sebagainya lah, itu cerita panjang lah ya, itu nanti bisa satu episode sendiri diceritain sebenarnya itu ya. Emang harus ada khususin aja. Waduh. Buat Yusuf doang. 1 jam bersama Yusuf gitu. Oh iya jelas. Nanti ada ini ada sahabat lama yang baru. Silahkan dari muncul. Kita juga. Oke lanjut. Ya akhirnya
nggak diizinkan berangkat ke Al-Azhar, nggak boleh. Akhirnya ganti lagi ke Yaman, nggak boleh. Ganti lagi Yang nggak izinkan siapa? ibu, almarhum ibu. Kira takdir. Ke Yaman nggak boleh, ke Sudan juga nggak boleh. Akhirnya terakhir tuh ke Jakarta, Al-Azhar Jakarta nggak dibolehkan juga. Akhirnya sempat mogok. Marah ini. Ya mogok. Sudah, aku nih mau disuruh kuliah di mana, sudah kalau di mana-mana nggak boleh, ceritanya gitu waktu itu kan. Sudah ngambil di STI Ibnu Khaldun aja Balikpapan, kayak gitu. Daripada kuliah di situ mending nyangkul aja aku, bilang gitu waktu itu kan. Itu, nah pas setelah itu berangkat MTQ nasional. Pulang dari MTQ nasional, pelatihku ini kebetulan dosen Sain waktu itu. Nah jadi Namanya? Pak Haji Romansyah. Nah itu beliau nanya, Sob, jadi kuliah di mana, kata beliau. Belum tahu Pak, kayaknya nak kuliah, tak bilang gitu kan. Nah sudah kuliah di Stein aja. Emang jurusannya apa Pak? Ya kamu pilihlah situ apa. Liatin, kalau dulu pengennya memang ke Timur Tengah itu kan ngambil sastra Arab kan. Nah, karena sudah kecewa, malas lagi udah ngambil itu. Pilih, kalau jadi guru kayaknya aku nggak bisa, ya kan. Jadi akhirnya nggak ngambil guru. Jurusan yang lain ada dakwah sama syariah. Dakwah kayaknya kok nanti jadi ustadz gitu kan. Nah ngambil syariah aja deh. Syariah ada ahwalus syasyiyah sama muamalah. Sudah lah ambil yang kayak lebih korporat lah gitu kan, ya muamalah, ekonomi hukum ekonomi kan. Nah ambil itu. Nah setelah lulus sebenarnya sempat bingung juga pakai ijazah itu. Iya, sempat bingung juga pakai ijazah itu. Lulus berapa tahun? 4 tahun dong, on time lah. Bisa diragukan. Tuh, nah itulah ceritanya. Jadi kalau dibilang terencana banget nggak juga, Ya. nggak juga. Dadakan memang. Akhirnya juga ketika lulus bingung juga ijazahnya mau dipakai kemana. Nah itu cerita saya. Tapi dari lulus S1 lanjut ke S2 atau Jauh tuh Pak. kerja dulu berarti, istirahat dulu? PNS dulu, PNS. Nikah dulu, habis itu nguli dulu, habis nguli dulu, baru pegawai. Udah pegawai, udah berapa tahun pegawai? Baru lanjut S2. Lama Pak. Kenapa S2-nya harus di situ lagi? Nah kan sudah ada duit itu, sudah ada segala Siapa enggak ke Sudan kan bisa aja. Nggak mungkin. Udah mikirin anak bini Pak. Oh, mungkin. karena Kan di cita-cita sini yang tadi sudah nggak bisa. Sudah bisa. Udah kecewa udah. Kayak Bisa udah pulang bawa bini itu udah bisa sudah. Iya, karena udah ada bini. Panjang tulisannya. Oh ya. Oke Del, gimana Del? Kamu Del? Sudah ada planning kah sejak SMA mau masuk apa gitu? Karena bapakmu kan dosen nih. Tahu sudah ada dituntun. Kamu masuk sih? Oh ya, aku pernah kau pernah cerita lulus SMA disuruh masuk SMA lagi gitu ya? Nah, jadi gini ceritanya. Iya bapak pun sekedar taunya kan dari mamaku ya. Segala informasi itu. Jadi pas Taunya bayar aja. ya beliau tuh taunya bayar aja. Jadi pas tahu aku sudah lulus mau kuliah di mana gitu kan. Ya aku sih sebelumnya itu aku sempat konsultasi sama guru BK kita. Aku lupa namanya. Bayar juga itu. Enggak dong. Bu Minto. Ya, Bu Minto. Minta Astuti. Minto Astuti. Konsul, Bu saya tertarik ke bahasa Jepang. Sastra Jepang. Sastra Jepang itu yang ada di sini kalau di Balikpapan ada Akademi Bahasa Asing, tapi bukan sastra Jepang, dia bahasa Jepang doang. Bukan sastranya. Oke. Di situ. Jadi akhirnya aku kasih tahu lah orang tua kan. Bapak aku bilang nggak usah lah ke sana gitu. Ini karena mamamu, ibu enggak bapak aku bilang nggak usah lah ke sana karena mending langsung yang di luar daerah. iya luar daerah gitu. Kalau di sini kayaknya takutnya ya ugal-ugalan aja, walaupun di sana juga bisa jadi ugal-ugalan juga sih mungkin Kita ya. masuk mandu aja gitu. Enggak, jadi habis itu cari-cari ketemulah di Pajajaran Bandung.
mau ke sana sudah ngomong sama orang tua kan. Tanya-tanya SPP, mungkin waktu itu ekonominya lagi nggak bagus ya. Oke. Bisa jadi atau enggak, tapi kalau menurutku sih bukan karena ekonomi sih. Karena anak satu-satunya ditinggal tuh rada gimana gitu. Laki-laki satu-satunya. Nah, jadi nak kamu jangan jauh-jauh lah dari anak gitu, bisa emas ya. mungkin, tapi walaupun nggak ada sih. Bawang putih berarti kamu udah. Bagiku kayaknya begitu sih. Oke. Jadi sudahlah cari di sini aja di Unmul, di Mula Warman, karena nggak ada sastra Jepang, nggak ada sudah mau ngambil kan dominannya kita ini kan hubungan internasional ya, kayak Putri ya. AI. Putri, Imam itu kan hubungan internasional. Terus keguruan bahasa Inggris waktu itu yang paling favorit juga. Salah satunya teman kita Reski kan bisa lolos di situ. Susah itu masuknya. Maksudnya persaingannya besar. Sama waktu itu 2 itu aja yang tertarik ya. Maksudnya aku ngambilnya kayaknya itu ada. Tahu-tahu bapakku bilang, udah masuk pertanian aja. Sedangkan kita kan basicnya bahasa, nggak ada basic IPA gitu. Nah, baru aku bilang ke bapakku, Pak, saya ini basicnya bahasa, bukan basic IPA gitu. Ya sudah ngambil IPA aja kamu. Maksudnya tuh ya itu, aku bilang, masa sekolah lagi? Ya sudah ngambil IPA. Enggak, ini sudah lulus. Oh gitu. Tak kira, bapakku kira tuh belum lulus jadi jadi akhirnya ya sama kayak Yusuf, sudah ngedon, sudah apa. Orang tua maksa di pertanian. Akhirnya ngambil lah ke situ. Khususnya di program studi peternakan. Terus kemudian kuliah ya sempat ini sih, maksudnya sempat ngeblank kan, karena kita nggak pernah belajar biologi, fisika, kimia itu kan nggak pernah sama Ya sekali. dasarnya doang lah. Kalau dasarnya ya, tapi kan Secara detail enggak. pure murni itu nggak. Ya. Jadi apalagi salah satunya aku dulu itu nggak bisa megang hewan. Mama aku tuh pelihara hewan banyak kan, maksudnya ayamnya, bebeknya ada gitu. Oh iya. Nah aku tuh kalau disuruh mamaku tangkapkan itu ayam tuh nggak bisa kok. Dulu Aja aku cici gitu. nggak, kayak geli aja gitu, megang tuh geli aja gitu. Oke. Waktu itu mikirnya begitu, kayak apa ini kok bisa kuliah di sini. Terus teman-temanku juga rata-rata lulusan sekolah pertanian gitu kan, sekolah pertanian, sekolah peternakan. Wah kayak apa nih, tapi ternyata ya vibes-nya tuh sama gitu. Ya sama-sama bandel lah bahasanya, bandelnya sama, jadi ya wah cocok aja sudah ini bahasanya gitu. Akhirnya kuliah, sempat niat 7 tahun, niatnya 7 tahun. Karena ugal-ugalan itu tadi kan, karena nggak Orang tua mampu aja orang tua mau 10 tahun Gin. sebenarnya nih, karena aku juga nggak kepikiran kayak orang, kan bapakmu di kampus yang sama gitu kan. Enggak lah, aku pengen 7 tahun waktu itu gitu. Cuman titik baliknya tuh kenapa pengen jadi cepat tuh, teman-teman sudah hilangan. Jadi kita yang biasa ngumpul, tahu-tahu satu sudah pulang ke Berau, satu sudah pulang ke Kubang, berdua. Sisa berdua aja, yang orang Samarinda ini berdua aja lagi sudah nih. Aduh, nggak ada lagi teman kan. Ya udah, aku akhirnya coba aja lulus lah. Akhirnya lulus 4 tahun 11 bulan. Kurang sebulan lagi 5 tahun. Sama kita berarti. Tapi aku lebih cepat kayaknya. Iya, aku ugal-ugalan pokoknya. Dia kan hitungannya 5 tahun berarti. Iya, 4 tahun 11 bulan. 4 tahun. Sebulannya kan libur. 4 tahun ya 5 tahun. 4 tahun 11 bulan. Iya, kalau di itunya Iya, tulisannya kalau aku tuh 4 tahun 6 bulan. Jadi memang wajar ya kan. Halo. Mana ada. Memang cuma wisudanya ikut kan setahun sekali. iya gitu. Iya, Wih, tersiksa dong. Iya. setahun sekali. Cuma yang sudah yudisium, sudah apa, sudah nggak bayar. Wisuda kan enggak Iya itu. Tapi orang kan taunya kalau sudah wisuda baru lulus. Iya. Enggak, ya. Ya kalau orang awam ya. Iya, kalau belum wisuda belum lulus ya. Itulah itu S1-nya. Kemudian memang sudah kayak diproyeksi sama orang tua tuh, udah langsung aja lah kuliah lagi lanjut gitu. Ya membalas dendam lah bahasanya kan dulu, kalau
kalau kamu mau di luar ya sudah, orang tua bayarin nih kuliah di luar gitu. Tapi masih satu Ya masih satu rumput. jalur lah. Masih di peternakan. Cuma kalau peternakan nanti khusus bidangnya, karena kan peternakan tuh ada empat bidang ilmu. Jadi ada produksi, ada nutrisi, ada teknologi hasil jadi pasca panen, sama sosial ekonominya. Kayak perhitungan pendapatan peternak, hubungan masyarakat yang kayak gitu lah. Berarti kan bisa ganti Menteri Amran mungkin nanti ya. Enggak sih, aku pengen Bahlil. Tapi sempat kepikiran nggak kalau kamu bakal jadi dosen gitu? Enggak sih, aku juga Nggak enggak pernah ya? enggak ada pikiran. Aku tuh jujur ya, kenapa aku ngambil bahasa waktu sekolah itu? Karena ya MTS ya waktu SMP itu rada nakal juga ya. Jadi tapi kenapa aku spesifiknya nakalnya sama guru bahasa Indonesia gitu loh? Kenapa begitu? Enggak tahu. Jadi mungkin aku jadi pengen jadi guru aja lah, guru bahasa pada saat itu. Oh, oke. Makanya ngambilnya ke MAN 2. Karena kalau ngambil SMA 2 yang ada bahasa juga kan. Iya, ada. Kayaknya nggak mampu deh otakku deh. Maksudnya akunya kayaknya nggak lolos Buat dari bersaing sana. di situ. Walaupun sekarang MAN 2 kan ngeri juga ya ininya ya. Iya. Banget. Ya kan MTS jalur VIP kan. Iya pada saat itu ya. Ya pada saat itu. Man 2 belum tutup aja, sekarang sudah tutup duluan dia karena sudah memenuhi kuota. Harusnya Meludak. jadwalnya belum. Jadi ke MAN 2 dan waktu itu pengen jadi guru bahasa lah. Tapi habis itu kenapa aku juga mikir aku pengen bahasa. Waktu itu ada tetangga tuh bukan dosen sih, dia peneliti. Tapi temannya bule-bule gitu loh. Jadi lebaran itu kan kita lebaran ya, muslim lebaran kan bule kan nggak lebaran. Iya. Jadi dia tidur di tempatnya tetangga aku itu si bule-bule itu. Bulenya lain Islam berarti. Bukan. Oh kan penyakit ya. Tapi ikut keliling, jadi tetangga aku keliling dia. Dia ikut juga, Dia ikut berlebaran juga. Jadi kami itu sudah biasa. Sama siapa sih om nih? Ya biasa, paling sama teman-teman bulenya. Bule-bule Rusia gitu ya. Nah aku nggak Nggak tahu juga ya, nggak sih Rusia. nggak nanyain. harus spesifik? dan hampir kayak kalau dulu tuh hampir kayak tiap tahun tuh pasti ada bulenya gitu. Jadi ya pengen Palenya. bule orang asing, bukan orang Jawa. Orang Jawa memang banyak di situ. Di situ jadi wah pengen juga jadi kayak om ini keren gitu ya, temennya Iya. bule-bule, makanya ambil bahasa. Jadi di situ sih akhirnya ya tadi kembali lagi ke S1 karena orang tua kayaknya ya sudah kamu ada peluang nih di Unmul. Waktu itu juga di prodinya itu masih baru. 2005 baru terbentuk prodinya, prodi peternakan. Ya. Jadi waktu itu ya sudah mau lanjut sekolah, siapa tahu bisa keterima di sini. Ya alhamdulillah sekarang ya keterima. Alhamdulillah. S2 berapa tahun? Aku? Ah. 2. Oh, On time, Pak. aku selalu tidak mentem. Iya dia kerajinan. Enggak, karena ya itu kalau ketika kita di luar tuh Iya. banyak jalannya. Ngapain cepat-cepat ngurung mampu aja bayar. Terus Gimana? Nyaman, Bapak kan ada donaturnya. Kalau saya kan nggak ada, Pak. Jadi aku ya kerja Sob. mindsetnya tuh waktu itu ya, mindsetnya tuh aku nggak punya uang lagi buat bayar SPP. Jadi harus selesai gitu. Mindset, Bung. Mindset. Iya pasti segala sesuatu tuh ada penyesalan sih. Kalau aku sih ada penyesalan. Kenapa aku nggak lulus cepat gitu. Kalau iya wajar sih. Kalau di depan kan pendaftaran. Iya. Iya sih. Kalau belakang penyesalan. Penyesalannya Ya ya sudah. Ente, Apa gimana? gimana? Sejak SMA tuh ada planning nggak? Mau jadi apakah apa gitu? kan? Waduh. Kenapa milihnya apa jurusan? Manajemen pendidikan Islam. Gimana? Ya, aduh ini ya sebenarnya panjang ceritanya. Ya nanti dibuat khusus Oh, sama kayak Yusuf juga. Berarti ada bintang tamu orang lagi. di request. Kalau seingat saya, lembaga pendidikan yang benar-benar memang milih itu SMP Mondok. SD jelas dipilih kan ya kan. Ya. MAN itu aku nggak milih, cuma aku nggak mau di pondok sudah. Ya. Di pondok itu memang kayak Yusuf juga pengen ke Mesir kan, kakak-kakak tingkat tuh ke Mesir kan. Jadi kayak cita-cita nih Mesir.
Cuma saya kan orangnya rada bosanan ya. Setelah 3 tahun, masa 6 tahun sih di sini. Walaupun nyesel juga sekarang. Misalnya tuh coba dilanjut biar banyak tentang agama itu kita lebih paham lah ya. Lulus itu kayak termasuk ada beberapa orang dari tetangga itu nanya lanjut di mana lah, Li? Di antara SMA ini kayak gitu kan. Pas ketemu lagi, jadi sudah diterima di mana? Di Mandua. Alhamdulillah. Aku tuh kayak kenapa alhamdulillah? Oh, masa dari anak pondok masuk negeri kan? Bagus tuh yang agama lagi gitu. Ya, jadi masuk Mandua juga, ya yang penting nggak sudah pindah gitu, masuk. Terus pilih jurusan sampai ke STAIN tuh, ya itu juga lain pilihan juga. Ya memang mau nggak mau sudah di situ gitu. Sudah 2 kali daftar Dunul kan udah lolos. Jadi kayak, sudah disuruh lah bapakku ke Untak aja, Untak 1 tahun baru pindah. Aku nggak suka pindah-pindah kayak gitu. Ya. STAIN aja. Jadi STAIN itu Kan dulu Unmul tadi daftar apa yang nggak lulus? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Aku kan bahasa Inggris lebih bagus daripada kalian. Habis itu ngambil bahasa Indonesia. 2 kali. Nggak lolos. Bahasa Inggris nggak lolos, bahasa Indonesia nggak lolos. Nggak lolos. Karena aku anak bahasa kan. Nah, ujung-ujungnya yang sore, tapi ada yang kuliah sore apa aku nggak mau ngambil sudah. Kan ada tuh yang kuliah sore nggak mau udah sudah 2 kali ngapain bayar kayak gini kayak nggak jelas gitu kan. Kok jelas sih bilang. Iya kan bayar nggak lolos, bayar lagi nggak lolos, baru ngambil sore ngapain gitu kan. Sudah cari aja yang bisa menerima aku apa adanya. Ya akhirnya nyangkut lah di STAIN. Ya sudah, pas daftar kuliah nih, ini anak man semua. Ya iyalah. Anak man semua di sini. Ya sudah, kuliah lulus. Kenapa ngambil itu? Ya, kenapa ngambil jurusan Kenapa ngambil itu? Sebenarnya karena juga nggak mau jadi guru. Itu kan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan tuh dia bukan ke guru sebenarnya. Dia tuh ke TU, ke kepala sekolah, administrasi, macam-macam gitu kan. Nah, cuma memang di angkatanku tuh terakhir sebelum manajemen tuh namanya kependidikan. Gelarnya apa? Sama, SPD. PD. Cuma dia prodinya kan beda. Sebelum itu kependidikan berganti manajemen. Nah, kependidikan tuh masih KI ya ada dulu ya, KI ya. KI. Kependidikan Islam. pendidikan Islam. Jadi ada akta 4 lah untuk ngajar. Jadi guru mau nggak mau. Kenapa Cuma mau? mungkin kan kehidupan masa laluku dulu pernah sampai jadi guru mungkin ya. Bukan masa lalu. Enggak, Pak. Kan Bapak tadi di Unmul ngambilnya guru, Pak. Hah? Ya kan Iya memang niatnya jadi bahasa Inggris kan nggak mesti jadi guru. Iya sih, tapi kan fakultasnya keguruan gitu loh. Ya aku nggak ngerti, pokoknya bahasa Inggris lah dulu. Nggak mikir gurunya. Emang di situ ada sastra Inggris. Baru Ada. ada, baru, Oh, baru. tapi Yang ilmu, zaman- tapi zaman- bukan fakultas keguruan, fakultas Iya. ilmu budaya sekarang. Dia Bahasa Inggris, mengambil bahasa Jepang. bahasa Inggris itu bukan mau jadi guru ya, pengen supaya lebih dalam aja Inggrisnya gitu. Ya banyak pekerjaan yang sudah dilakukan kan. Ujung-ujungnya ke guru. Mungkin setelah aku renung-renungkan ya, aku manakibkan ceritanya. Deng deng deng. Deng deng deng. Harus kasih backsound ya? Jadi Deng deng deng. semua itu kayak ngalir aja. Jadi yang bener-bener aku nentukan itu cuma SMP. Itu yang aku mau sendiri. Sisanya itu kayak sudah alam aja yang ngatur. aku. Enggak, ntar dulu. Kenapa kok milihnya KI waktu itu? Ya karena nggak mau jadi guru. Kan banyak ada pilihan yang syariah. lain. kan ada syariah. Ada dakwah. Syariah dakwah sama dakwah itu kan kita kan bocah ya. Jadi mikirnya dakwah itu kayak ceramah gitu. Iya, iya. Kalau syariah ini ada bilangnya ada kerja di bank, wah aku matematika aku lemah aku bilang kan. Matematika itu kurang ahli lah. Sama satu kita nggak ngerti ya. Dulu kan dikasih istilah ahwalus asia sama apa? Muamalah itu kayak apa ini? Masa Sudah sih tarbiyah pendidikan, Masa sih susah hitung-hitungan? Iya namanya pikiran bocah saat itu. Uang 1.000 tambah uang 1.000 berapa? 5.000. Korupsi. Wah, Karena pas aku hitung ada lagi masih di sini 3.000-nya. Itu. Jadi sampai sekarang itu kayak ya hidupku tuh diatur sama alam aja. Diatur sama alam, mengalir gitu Mengalir. aja ya. Enggak ngalir kena tai nanti kan. ngalir. Nggak lah, dia kan ngikut semua. Ya maksudnya tuh kayak apa maunya sudah, sudah gitu aja. Berarti
kalian berarti sebenarnya nggak ada planning itu ya dari SMA tuh pengen jadi apa sih ya? Ada lah, cuma nggak Cita-cita semuanya. ada. Dulu cita-cita aku waktu SMA tuh mau jadi penyanyi cilik sebenarnya. Kelewatan. Kelewatan, nggak usah disebut cita-cita. Kayaknya itu. bagus dikubur dalam-dalam jadi. Karena apa tadi? Masalah planning lah ibaratnya dari SMA atau dari SMP itu kan beberapa nggak keturutan lah ya. Keturutan. Menurut kalian penting nggak sih planning itu sejak dini atau sejak kapan deh planning untuk menuju dunia kerja nanti atau nanti kuliah lah minimal gitu kan? Perlu nggak planning gitu? Gimana Sob? Ya kalau berkaca dari perjalananku ya, Ini kita merefleksi diri untuk teman-teman kita yang sedang menyaksikan, yang sedang berkaca dari perjalananku ya planning itu penting. Cuman sekali lagi bocah itu memang apa ya, belum seutuhnya bisa menentukan semua pilihannya sendiri. Nah. Jadi masih ada ikut campur orang tua, masih lebih cenderung banyak takdirnya sih kayaknya. Ya kayak itu ya, kalau bahasanya Pandi tadi semua ditentukan oleh alam. Masih ada ego. Ego ya, Egonya anak muda lah. ya. Kadang milih-milih sendiri tapi malah nggak jadi. Kadang dipilihkan orang tua malah jadi. Kadang apa namanya nggak ada yang milihkan ya nggak jadi juga. Berarti menurutmu andil orang tua untuk mengarahkan, memberi masukan kepada anak itu penting nggak? Perlukah? Karena dari yang kalian ingin tadi kan Yusuf pengennya ke sini, orang tua nggak kepengen, mungkin karena masih terlalu sayang, takut ditinggal apa segala macam, sama seperti Fadel. Gimana? Ya kalau saran orang tua pasti karena kita buta Pak. Umur segitu tuh buta Pak. Kita nggak ngerti. Maksudnya nanti kan kita taunya kan kuliah aja nih kan. Ya. Terus nanti next plan setelah kuliah itu nanti peluang kerjanya gimana kan kita nggak tahu waktu itu. Jadi tetap butuh suggest dari orang tua Pak. Taunya abis kuliah kerja kan? Ya. Dulu pikiran, abis Iya. kerja, abis kuliah pasti kerja. Sesusah apa cari kerja dengan ijazah itu kan kita nggak pernah tahu. Itu dia. Aku sempat berapa tahun itu ijazah itu nggak, iya lumayan ada kali 2 tahunan. Tapi asli nggak ijazahmu itu? Alhamdulillah sih. Harus diteliti Roy Suryo dulu ini. Oh iya. Sampai kamu dipenjarakan. Pak. Saya kan lawan. Hanya asli. Baik. Jadi sebenarnya peran orang tua itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Kalian berdua gimana? Peran orang tua untuk menuntun, memberitahu kalau ambil ini nanti arahnya bisa ke sini, ke sini. Kalau aku sempat berontak sih. Maksudnya tuh sempat Ya. ya, karena kan mungkin orang tua sudah ngasih planning Iya. ini gambarannya seperti ini. Sekalinya sempat tidak bisa langsung, kan sama tadi pemikirannya habis lulus langsung bisa kerja gitu kan. Kerja dapat uang, udah tahu gaji berapa pokoknya duit gitu Tapi kan. kan planningku kayaknya targetku sini nih. Jadi tenaga pendidikan nih di sini nih pada saat itu. Ternyata nggak bisa segampang itu, ternyata masih ada step-step yang dilaluin dan bukan step yang ini ya, bukan step bagiku step takdir deh gitu. Ya. Karena kan kalau jadi pegawai itu kan ada tes-tes Jenjangnya. gitu ya. Oke. Dan aku pikir tuh ini wah bisa nih, maksudnya kayak tenaga harian gitu atau honorer gitu kan. Ternyata nggak bisa pada saat itu. Oh, jadi ya sempat berontak loh, ini aku diarahkan ke sini kok nggak Nggak jadi apa-apa jadi gitu. gitu. Ya walaupun sempat ada plan B dari orang tua waktu itu, coba ke sana. Plan Birel. Bukan main kartu. Ini bapakku nggak lagi ngeset. Oh iya. Sabar. Jadi pada saat itu akhirnya ya sudah lah memutuskan. Apalagi kan waktu itu ya banyak permintaan dari pihak lain kan. Kapan nih gitu bahasanya. Nah, permintaan apa ini? Permintaan kapan nih anakku di Nikahkan. ya gitu kan pada saat itu. Oke. Ya kita harus kerja. Ya, jelas. Bingung kita mau. Benar-benar. Akhirnya Oh, Itu itu. satu.
S2 sudah S2. Udah lulus S2. Kan aku lanjut langsung. Habis lulus langsung lanjut. Jadi pada saat itu bingung juga. Mungkin rezeki ya, kembali lagi sih ke rezeki tadi Doa kan. kuitan sama doa nula. Rezeki niat mungkin ya bahasanya ya. Rezeki niat mau beribadah ya. Menikah itu kan beribadah. Iya. Kita mau niat beribadah tadi. Oh ternyata langsung dapat Dimudahkan jalannya. kerjaan di situ. Alhamdulillah. Dan itu pas masa Covid susah-susahnya cari kerja itu. Lagi banyak yang Entah di-PHK. kenapa perusahaan yang waktu itu aku kerja di situ buka lowongan, kaget juga gitu loh. Padahal orang lagi ramai-ramainya efisiensi kan. Iya, iya. Akhirnya aku kerja walaupun ya bidangnya masih satu bidang peternakan, cuman untuk objek ternaknya itu nggak sama. Jadi sempat berontaknya di situ sih. Oh aku diarahin ke sini kok nggak jadi ke situ. Pada saat itu. Gimana Pak? Apa ini? Masalah Pertanyaan peran yang orang- sama ya? Ya, pertanyaan. Ya, peran orang tua itu sangat penting ya. Kalau kemudian saya melihat generasi kita, terutama yang ada di sekitar kita lah ya, orang tua kita kan juga punya didikan yang berbeda. Benar. Jadi sampai ke anak-anaknya juga beda. Jadi memang tidak ada orang tua yang mengarahkan, ada juga yang tidak. Seperti ya sudah dilepas sendiri aja. Yang penting di sekolah kan ada gitu. Ya. Nah kalau orang tua saya sendiri tuh mengarahkan tapi tidak, kamu maunya gimana? Kalau mau ini ya sudah ikut di situ. Kamu begitu masih arahannya. Nah kalau sekarang itu kita kan sudah banyak berkembang sekali ya. Ya. Bahkan dari usia 0 sampai berapa itu ada mendeteksi minat dan bakatnya anak-anak itu. Oh dia suka apa, dia suka apa. Nah kalau sekarang itu sangat perlu untuk memberikan membaca anak itu dibaca, kemudian diberikan arahan. Ketika dia sudah mulai melangkah, tetap dikontrol. Kan ada masa-masa usia-usia yang dia sudah nggak bisa lagi diperintah, tapi diajak untuk memberikan pandangan-pandangan. Kita memberikan pandangan, arahnya tetap arahkan, tetap diarahkan. Kalau dulu kan, kalau saya ngerasanya, yang penting sudah sekolah, bukan dilepas, tetap dilihat orang tua tetap bertanggung jawab, tapi tidak ada arahan yang khusus gitu. Nasihat tetap ya, tapi kalau untuk masa depan tuh kayak gini, enggak. Lebih ke habis ini apa coba cari kerja dulu, kayak gitu lebih tepatnya gitu. Nah kalau orang-orang tua sekarang kan memang sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan ya, yang memang di situ diajarkan bagaimana melihat seorang anak itu potensinya kemana, arahnya kemana, kemudian dari SMA itu sudah mulai, bahkan dari TK ya, sudah mulai diarahkan, dia arahnya kemana. Misalnya ada sekolah, kamu masuk sekolah mana, kamu mau jadi apa sih? Kalau kamu mau ini, lebih dekat ke sini loh sekolahnya, misalnya dia mau nanti kuliah mau jadi, ya oh sudah kamu ngambil Multimedia. SMK 7 aja misalnya, di situ ada komputer, ada media macam-macam. Kamu mau jadi programmer, kamu mau jadi ini, mau jadi model, sudah masuk SMK 3 Samarinda aja, wes. Lah bener kan, kamu mau jadi apa? Mau buka usaha Yusuf Taylor misalnya gitu kan? Taylor, oke. Penjahit kan? Oh sudah kamu itu semua diarahkan. Atau aku mau jadi kayak siswa saya tuh, pengen jadi dokter. Oh sudah kalau kamu masuk dokter, ternyata arahannya SMA-nya jangan swasta misalnya, tapi negeri. Kenapa? Katanya saya juga nggak tahu bener enggaknya. Karena lebih mudah kalau dia tuh dari negeri daripada dari swasta. Ya gitu. Aksesnya, jalurnya gitu. Nah jadi itu sudah mulai diarahkan. Jadi orang tua tuh sangat punya peran penting. Jadi bukan hanya enaknya 5 menit, mengandungnya 9 bulan, kemudian lahir dibiarkan dia dilempar di hutan selama 3 bulan, balik-balik bawa. Lain universe itu beda. Beda universe. Ya, sampai sudah usia 6 tahun dilempar ke hutan, balik-balik sudah gendong serigala di sini kan. Nggak gitu juga. Kalau sekarang sudah agak berbeda. Itu sudah mungkin aneh. Ya. Kemana-mana gitu. Tapi gimana kalau misalnya ya namanya anak-anak ini kan, ya kayak contoh kasusnya tadi siswamu itu, dia pengen ke dokter, SMP ini masih, tapi pas SMA berubah lagi. Ya nggak apa-apa, tapi tetap ada namanya pendampingan. Karena namanya apalagi SMP itu kan masa-masa labil ya, masa-masa ingin diakui, ingin tidak labil lah pokoknya. Ya, kayak kalian dulu waktu SMP kayak mana kan? Kalau aku sudah stabil lah.
suka orang kayak gini. Jadi masa-masa labilnya, Diam aja dia. Nah, masa-masa labil tuh kadang-kadang dia suka gambar. Dia kan gambar terus. Ya, benar. Tiba-tiba dia nonton apa? Dia suka SMR game. misal. Ya. Pokoknya semua dia akan lakukan karena itu proses pencarian jati diri. Ya. Tapi orang tua di situ punya peran yang sangat penting sekali kan. Terutama kan di rumah, dia di mana itu sangat penting untuk mengontrol itu. Sambil dievaluasi gini. Tapi kalau menurutku gini Pak, pendidikan Indonesia ini ya, kuliah itu tidak kemudian setelah kuliah tuh bisa langsung untuk siap kerja. Kuliah itu hanya untuk membuka pintu kritis kita berpikir. Kalau menurutku sih gitu. Ya. Bener. Jadi kita tuh siap untuk nanti melangkah lebih jauh lagi. Batuk. komik aja. Batuk kok ingin terus nah. Nih. Jadi kalau tolak ukurnya kuliah itu terus setelah kuliah langsung kerja, sebenarnya ini baru sadar tuh juga sekarang ya. Udah karena kita udah ngelewatin gitu. Jadi sekedar kuliah itu hanya sekedar untuk mematangkan pola berpikir kita, itu aja. Mematangkan pola berpikir bahwa jalannya berpikir tuh begini loh. Kalau ada masalah tuh problem solve-nya tuh begini loh. Jadi cuman itu aja sebenarnya. Nanti sisanya kita belajar itu learning by doing ketika kita menjalani kehidupan. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Tapi apakah bukannya sebenarnya kuliah itu juga membantu, misalnya jurusan peternakan gitu, memang tujuannya mau ke situ, kan pasti adalah ilmu-ilmu yang di situ yang pasti membantu juga untuk Ada. menuju jenjang. Ya, teori. Tapi teori dan praktek ini kan harusnya bersinergi gitu ya. Tapi kebanyakan di lapangan juga praktek itu agak susah. Ya maksudnya susah ini karena sumber daya dan lain hal sebagainya seperti itu. Jadi ya kita sebagai lulusan maksudnya ya tidak underestimate yang teman-teman yang tidak berkuliah ya, tapi teman-teman yang harusnya sudah sarjana, maksudnya kuliah gitu kan, itu sudah harus berpikir ya tadi seperti yang Yusuf bilang, ada problem solvingnya gitu. Soalnya aku pernah waktu ini cerita sedikit, temanku satu kerjaan waktu di perusahaan dulu, jadi pernah kita membahas tentang masalah di lapangan gitu. Pokoknya hal mitos lah bahasanya tuh, dengan kayak gini, dengan mitos ini menghasilkan gini. Mayus sama Yusuf lah. Berarti peternakan Pak. Lalu mitos. Jadi aku bilang sama temanku, kita ini lulusan sarjana loh, kamu tuh sarjana loh, masa bisa sih? Ya bukan kita nggak percaya mitos, cuman hal-hal teoritisnya tuh harus kita sambungkan dulu, masuk akal nggak ini dalam teorinya seperti itu. Terus yang sama seperti yang Yusuf bilang tadi, ketika kuliah atau ketika sekolah lah, maksudnya sekolah itu kita membuka wawasan, pertama pertemanan juga, kemudian wawasan ilmu kita bertambah, terus manage-nya dari problem solving itu, dan juga mungkin ada poin plusnya kalau semisal dengan jabatan untuk hal yang bidang-bidang khusus tertentu ya. Karena pada saat itu juga pada saat itu, sekarang nih kita mau naik jabatan nih pada saat itu. Waktu ini kejadian di aku nih. Kita mau naik jabatan. Itu kok aku bisa dipromosiin baru 1 tahun. Ya kata temanku, ya mau gimana, kamu posisinya bukan sarjana, kamu posisinya magister gitu. Jadi ada rasa sungkan juga dengan karyawan yang lain gitu kan. Tapi mau nggak mau, karena kita dilihat kita punya pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman mungkin yang untuk problem solvingnya itu. Dan juga waktu itu sebelum yang aku kerja di perusahaan itu, aku sempat ngelamar di perusahaan-perusahaan lain. Itu agak berat itu. Karena aku cuma
mengapply itu S1-nya S1 doang. aja. Karena kalau aku ngeplay S2 itu agak susah. Oh gitu ya. Orang nggak mau ngegaji orang S2 itu susah benar itu. sih. Wah, sakitnya minta. Aku juga pernah interview orang waktu di Kredit Plus itu buat jadi adminku. Yang disuruh cari itu ya yang baru lulus SMA. Karena apa? Karena udah banyak maunya. Mereka belum tahu salary standarnya berapa. Ya walaupun tetap pasti waktu itu sudah UMR gitu kan, sudah standar lah. Tapi mereka tuh nggak banyak protes, nggak banyak apa gitu kan. Terus dicari yang rumahnya deket karena waktu itu berhubungan dengan uang, jadi dicari yang rumahnya deket. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir buat Mas Fadli. Udah. Penutup kan. Baru 20 menit. Bapak kan selalu gong ya karena Iya. Hain, aku yang pang. nanti kita sama Pak Dalang kan. Adalah Apa nih masukan buat teman-teman kita yang mungkin baru pengen kuliah atau mungkin tahun depan selanjutnya pengen kuliah gitu? Ada nggak masukan buat mereka biar mereka ini nggak salah langkah lah? ya jadi Apa sih ketawa dulu? nah kita kan memberikan saran tapi kita sudah melewati jalan Ya. itu. Jadi kalau kata Sayyidina Ali itu aku lebih tahu jalan-jalan di langit daripada jalan di bumi. Luar biasa. Maksudnya untuk perihal itu tuh saya sudah melewati loh, artinya gitu ya. Sama ya kita ini kan yang lebih berpengalaman pasti banyak. Tapi kan yang berkesempatan sharing ini kan kita. Ya. Jadi kita sharing aja ya. Ya pilih jurusan apa yang kamu mau, yang serak di hatimu, yang kamu mengerjakan itu ya karena kamu suka. Dan tidak kuliah pun tidak masalah dalam tanda kutip. Yang penting satu, kamu pelajari 1 skill, 2 skill, 3 skill, 4 skill, 5 skill gitu kan. Banyak. Yang bisa kamu lakukan untuk membuka peluang sebesar-besarnya untuk kerja. Karena memang kalau kuliah itu punya bagian sendiri dalam perkembangan kita itu punya sendiri. Tapi kalau dalam pekerjaan dia tidak menjadi tolak ukur yang mutlak. Walaupun sekarang ijazah itu sangat diperlukan. Cuma banyak juga sarjana-sarjana yang kerja itu dia tidak sesuai dengan ijazahnya kan juga banyak. Ya. Artinya tetap kalau kuliah silakan kuliah, tapi dalam kuliah pun kamu tetap mempelajari 1-2 skill yang berbeda. Dan semua itu punya pengaruh masing-masing. Tapi ada yang lebih penting lagi. Ini nasihat dari dosenku gini. Di lapangan pekerjaan nanti ijazah itu nomor sekian kata dosenku. Kalau yang diterima itu biasanya adalah orang yang sosialnya bagus. Kamu bisa bersosialisasi dengan baik, kamu sama orang baik. Itu biasanya lebih diutamakan dibanding orang yang punya ijazah tadi. Gitu. Terus kalau kakekku bilang gini, kakek ya, ada 2 orang melamar pekerjaan. Satu itu sama-sama dua-duanya bisa bawa mobil ya. Tapi ketika ngelamar pekerjaan jadi supir, yang satu itu langsung masuk mobil nyalakan mesin jalan. Yang satunya sebelum dia nyalakan mesin dia buka kapnya dulu, dia cek bannya, dia cek semua aman baru dia jalan. Yang mana yang dipilih? Yang kedua tadi. Itu kan memberikan perbedaan. Nah jadi pesan buat adik-adik yang baru mau masuk kuliah, ya kuliah. Kalau ada uang, ada kesempatan ambil. Apalagi di Kaltimnya ada Jospol. Gratis pol. Ada gratis pol. Ambil kesempatan sebanyak-banyaknya, buka peluang sebesar-besarnya dan setidaknya kalian tuh butuh 4. Yang pertama kalian disiplin. Karena kalau kalian disiplin akan suatu bidang pengetahuan, maka kalian akan menjadi orang yang sebebas-bebasnya. Yusuf disiplin dia dari kecil main biola, les biola kan? Nah, misalnya nih, misalnya. Enggak, aku nggak yakin. Dia disiplin les biola, rajin dia. Ketika dia sudah selesai dengan itu, maka kalian suruh nyanyikan putar musik apapun pasti bisa. Karena dia sudah disiplin tadi. Makanya orang disiplin itu orang yang paling bebas. Yang kedua, selain disiplin, adalah dia punya menguasai, kalau sekarang ini pasti IT ya. Teknologi informasi itu sangat penting sekarang. Tidak gaptek. Yang ketiga dia harus punya sosial yang baik. Nah, yang keempat doa orang tua itu sangat penting. Itu tidak bisa diabaikan. Sukses kita itu tanpa doa orang tua, tanpa restu orang tua itu sebenarnya nihil.
tidak ada keberkahannya. Makanya kalau kalian di Samarinda lihat mobil ada tulisannya berkat doaku hitam. Itu artinya doa orang tua itu sangat penting. Nah, sama dalam pekerjaan itu selain daripada sosial ijazah, satu yang paling penting itu, yaitu orang dalam. Kurang dalam. Menarik. Lah, artinya kalau orang dalam yang paling dekat itu siapa? Tuhan. Masya Allah. Iya kan? Tuhan. Yang mana lo, Rek? Dekengannya pusat tuh. Dekengannya pusat. Satu langsung. Satu. Ya kalau ada yang kurang mohon maaf lah. Kalau mau privat berbayar soalnya ini. Ini yang receh-receh aja dulu dikasih tahu nih. Suka. Oke, kita akhiri pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita yang sedang berjuang mau masuk kuliah, mau masuk sekolah jenjang selanjutnya, mau masuk kerja mungkin. Semoga bermanfaat semuanya. Jangan lupa terus saksikan channel kami Tuas Tamu, tayang setiap Jumat Jumat malam. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Komen lah, sepi komenannya. Ya, komen juga. Iya. Beri kami masukan, beri kami ide pembahasan yang menurut kalian menarik. Sama satu lagi. itu? Jangan sampai kelewatan. Kopi malam ini supported by Sueb. Terima kasih ya Bang Sueb. Terima kasih Sueb. Swep. Kopi kenangan lagi. Kopi kenangan masuk lah. Oke, saksikan terus Tuas Tamu, tukar wawasan. Tambah ilmu.